Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih kepada Pastor Febri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sharing firman pada sore hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Di tahun yang baru ini kita bersyukur kepada Tuhan yang telah setia menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Saya percaya bahwa ada banyak cerita, kenangan yang kita lewati di masa yang lalu. Kita boleh ada di tahun yang baru ini, itu semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Hari ini kita memasuki bukan hanya minggu yang baru Bapak Ibu, tapi juga musim yang baru, di mana Tuhan rindu untuk terus bekerja dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita memulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan penuh harapan akan rencananya yang indah. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan sedikit dari mana saya berasal. Ada yang sudah kenal saya, Bapak Ibu? Sudah ya, tapi mungkin sebagian mengira, oh ini kayaknya ini Nuna Korea ya. Bercanda. Saya berasal dari Mentawai, Bapak Ibu. Tuh, suku Mentawai agak mirip-mirip dengan Dayak ya. Nah, itu suku Mentawai Bapak Ibu itu pada zaman dahulu mereka bertato. Ya, coba lihat. Nah, tuh. Oh. Itu pakaian adatnya. Belum Kak. Nah, ini Pulau Mentawai Bapak Ibu ada letaknya di Sumatera Barat. Sumatera Barat ada 3 pulau, yang pertama Siberut, Sipora, dan Pagai. Nah, saya tinggal di Pagainya. Udah ada yang pernah ke sana? Belum. Kalau saudara cari di peta itu Pulau Mentawai itu sangat kecil, bahkan tidak kelihatan. Mungkin hanya 1 titik saja. Nah, tapi kenapa kita bisa bersama-sama dan berjumpa di tempat ini? Saya yakin itu semua Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya juga seorang dosen di STTRIL Batam. Next Kak. Saya mengajar di STTRIL Batam. Saya seorang dosen. Nah, inilah keluarga besar STTRIL Batam. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di sini saya ambil temanya self-image and relationship. Wow, kayaknya menarik ini. Nah, berbicara tentang citra diri, gambar diri, dan hubungan kita. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah, citra diri, apa saja yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya? Mungkin Bapak Ibu sampai umur segini pun masih bertanya-tanya ya, siapa saya? Apa gunanya saya? Apa tujuan saya untuk ada di dunia ini? Mungkin masih bertanya-tanya ya Bapak Ibu. Nah, tapi percayalah bahwa kita ada sampai saat ini, itu semua Tuhan rancangkan sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Amin. Kita buka ayat firman Tuhan. Nah, citra diri ini juga adalah apa penilaian saya terhadap diri saya. Bagaimana kita memandang diri kita, itulah nilai diri kita. Nah, di sini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan.
Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat yang ke-10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan dan untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10 itu mengajarkan bahwa yang pertama, setiap kita Tuhan memiliki rencana bahkan sebelum kita lahir. Sebelum kita ada di bumi ini, Tuhan sudah membentuk kita Bapak. Yang kedua, kelemahan manusia bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memakai seseorang dalam karyanya. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya kelebihan yang kita pergunakan bagi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menyediakan kekuatan, keberanian untuk memakai seseorang untuk dipanggil melayani Tuhan. Yang keempat, panggilan Tuhan seringkali melibatkan tanggung jawab besar, termasuk menyampaikan kebenaran yang sulit. Kepada siapa dituntut lebih, kepadanya diberi tanggung jawab yang lebih. Bapak Ibu, di dalam Yeremia pasal yang 10 ini dikatakan bahwa ayat 5 kita melihat, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa ada yang digaris, aku telah mengenal engkau. Saya, saudara sekalian, Tuhan mengenal kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita, pergumulan kita Tuhan tahu. Bahkan setiap kehidupan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, mungkinkah kita khawatir akan hari esok? Kita sebagai manusia Bapak Ibu sering sekali kita khawatirkan hari esok. Nah, belum tentu terjadi. Kadang kita melihat, saya di sini di Korea masih mau lama, tapi permit saya sudah mau selesai. Kadang kita meragukan hal-hal yang belum terjadi. Nah, tapi di sana, di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal kerinduan hati kita, dan di sini menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya di sini kita akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Bapak Ibu pernah mungkin memiliki kerinduan untuk melayani sesama. Nah, mungkin belum di bangsa-bangsa, tapi sesama kita terlebih dahulu. Itu sudah termasuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya. Di sini juga dikatakan citra diri versi Tuhan dengan citra diri versi manusia. Kita melihat citra diri memiliki keserupaan dengan Allah. Gambar diri kita Bapak Ibu, kalau kita melihat dari penciptaan yang pertama, itu Tuhan mengatakan serupa dengan gambaran Kristus. Imago Dei, dalam bahasa Latinnya Imago Dei, yang terdapat di dalam Kejadian 1 pasal yang ke-6. Artinya di sini kita adalah serupa dengan gambarnya Allah. Maka hati kita, tubuh kita, roh kita ini adalah serupa rekan kerja Allah. Mungkin selama ini kita pusing apa kata orang, karena sebenarnya kita masih krisis keyakinan tentang diri kita. Terkadang Bapak Ibu kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Si A lebih hebat dari saya. Saya tidak bisa seperti dia. Nanti saja Tuhan, tunggu saya benar-benar memiliki talenta seperti dia. Nah, Tuhan tidak mau yang itu Bapak Ibu. Tuhan maunya kemauan kita. Ketika kita punya hati yang tulus untuk melayani, maka talenta itu akan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita latih terus-menerus, maka sesuatu yang mungkin kita lihat sulit, Tuhan akan mudahkan. Amin.
Tentang siapa diri kita, kita selalu diombang-ambingkan tentang pendapat orang lain. Mungkin Bapak Ibu tiba-tiba mungkin scroll sosmed ya, melihat, oh teman saya dulu, dia sudah sukses, dia sudah menikah, kok saya belum menikah, gitu kan. Lihat. Nah itu yang membuat kita banyak pikiran negatif, overthinking jadinya. Kita tidak fokus kepada hal-hal yang mau kita capai. Nah, akhirnya kita bingung. Karena omongan-omongan orang lain, kita menjadi bingung. Diri kita pun tidak menyadari bahwa talenta yang kita punya itu lebih dari orang lain, Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi goyah. Nah, seringkali kita mempersalahkan mereka. Sering sekali kita menyalahkan situasi dan kondisi. Kita sering dipengaruhi oleh keadaan. Kita sering diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Keadaan itu harusnya kita yang mempengaruhinya. Di mana kita mau jadi berkat. Kita jadi lilin buat mereka untuk menerangi mereka yang mungkin masih dalam kegelapan. Nah, mengapa? Karena semuanya itu terjadi karena kita belum mengerti gambaran kita yang sesungguhnya. Dikatakan yang di awal Bapak Ibu, kita ini memiliki gambaran serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Makanya mau model apapun kita, mau dari manapun suku kita tetap satu di dalam Tuhan, ciptaan Allah yang sempurna. Next. Nah, Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Kristus merupakan hasil dari berserah diri kita kepada Allah. Berserah kepada Allah memberikan dampak yang sangat maksimal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak lagi melihat kelebihan orang lain sebagai penghalang buat kita maju. Tapi kita jadikan itu sebagai motivasi untuk kita bisa juga menjadi seperti dia. Nah, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 sampai 2 di sini bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Amin. Nah, pikiran dan hati kita, Bapak Ibu, sering sekali mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, sering sekali pikiran dan perasaan kita, kadang kita mudah goyah, mudah terbawa oleh situasi. Tapi di sini dikatakan bahwa berserah diri kepada Allah, berserah penuh. Artinya meletakkan sebuah dasar keinginan kita itu menaruh ke dalam seperti yang Allah inginkan. Seperti pujian kita mengatakan, ubah hatiku seperti hatimu. Kita mau hati kita itu seperti hatinya Tuhan, hatinya Kristus, yang hanya memikirkan hal-hal yang di atas. Next. Nah, menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya percaya kita yang ada di tempat ini sudah merdeka dari dosa. Amin. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Di dalam Roma 6 ayat 11, jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Bapak Ibu, di sini jelas sekali dikatakan bahwa kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita tidak ingin lagi dibelenggu oleh dosa, rasa bersalah, rasa kepahitan. Bapak Ibu, ini kita sudah menjalani dan memasuki tahun yang baru. Harusnya hal-hal yang menghalangi kita untuk maju, kita tinggalkan di tahun ini.
Amin. Ini adalah musim yang baru, di mana Tuhan ingin memakai pribadi kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu ada sampai saat ini, itu Tuhan menggenggam tangan Bapak Ibu. Ketika Tuhan tidak memberikan titik, berarti masih ada koma, masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga di sini, menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Nah, mungkin kita bukan berasal dari keluarga Kristen, bukan berasal dari keluarga yang sepenuhnya Kristen, tidak lahir dari keluarga Kristen, tapi di sini kita diminta untuk setiap hari ada pertumbuhan iman ke arah yang lebih baik. Nah, ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal bijaksana dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasihan dan kasih karunia. Tetapi kemudian kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan itulah yang menjadikan kita mengerti bahwa kita memiliki tujuan, bahwa kita hidup ini sudah dirancang Tuhan untuk melayaninya. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, tetapi di sini pertumbuhanlah dalam kasih karunia akan pengenalan Tuhan, juru selamat kita diselamatkan. Dan kiranya Tuhan menjadi kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Artinya di sini Bapak Ibu, pertumbuhan iman kita itu harus menjadi berdampak bagi sesama kita. Pertumbuhan bukan hanya pada diri kita sendiri. Kita mengenal Tuhan, kita rajin beribadah, tapi tidak memiliki dampak kepada orang lain. Kita bertumbuh artinya menghasilkan buah. Yang dulunya kita malas bangun pagi untuk berdoa, dan akhirnya kita sekarang rajin dan memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Teman-teman kita melihat, kakak ini kehidupannya sudah berubah, tidak lagi seperti yang semula. Nah, itu yang namanya pertumbuhan di dalam kasih Kristus. Nah, di dalam 1 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 19, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan tidak membayar kita dengan pay later, Bapak Ibu. Tuhan tidak membayar kita setengah-setengah, tapi Tuhan membayar kita lunas. Artinya di sini kita hidup harus benar-benar hidup di dalam Tuhan, tidak lagi menyia-nyiakan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, sia-sia pengorbanan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang tanpa syarat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, satu hal ini yang menyembuhkan, yaitu darah Yesus. Bukan darah ayam, bukan darah babi atau darah yang lain, tapi darah Yesus yang mahal. Mungkin kita lahir dengan nilai yang rendah. Ada rasa takut, marah, pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita tidak bertumbuh, tidak sempurna, dan berdosa. Tetapi saat kita ditebus lunas dengan darah Yesus, berarti nilai kita, nilai saya, dan saudara semua adalah sama dengan nilainya Yesus Kristus. Amin. Nah, membangun citra diri Kristus, membangun citra diri sama seperti Kristus, yang pertama itu memperhatikan pola pikir kita, Bapak Ibu. Kita memperhatikan pola pikir kita di sini
pola pikir kita itu, kita haruslah memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal dunia yang kita pikirkan. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak usah takut akan hari esok, karena hari esok punya masalahnya sendiri. Amin. Bapak Ibu tidak usah terlalu stres memikirkan hal-hal yang terjadi, yang bahkan belum tentu terjadi. Pikirkanlah hari ini, lakukanlah hari ini yang terbaik, sama seperti besok udah nggak ada lagi. Kerjakanlah sesuatu dengan sempurna dan anggap sesuatu itu adalah yang terbaik. Kalau Bapak Ibu kalau saudara seorang pekerja, kerjakanlah tanggung jawab dengan sempurna. Kalau saudara adalah seorang suami, menjadi seorang suamilah yang sempurna. Kalau saudara seorang ibu, jadilah seorang ibu yang sempurna, yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Amin. Yang kedua di sini, mengagumi apa yang dikagumi oleh Allah. Kita mengagumi hal-hal yang baik. Kita mau dekat, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Memfokuskan hidup kepada Kristus. Kita tahu bahwa panggilan hidup kita, tujuan hidup kita itu adalah untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Amin. Jadi untuk itu fokus hidup kita bukan lagi kepada hal-hal duniawi. Fokus hidup kita bukan hal-hal yang kesenangan semata, kesenangan sementara, tapi fokus hidup kita di sini dikatakan kepada Kristus. Kepada Kristus yang memberikan kita kehidupan hingga saat ini. Tuhan tidak melihat Bapak Ibu seberdosa apa, Bapak Ibu tidak layak apa, tapi di sini Tuhan mau memberikan kesempatan bagi saudara semua. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya tidak layak. Saya terus mendapatkan hal-hal yang mungkin saya selalu direndahkan di faktori saya, di keluarga saya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Kristus, kita akan serupa dengan Kristus. Amin. Terserah orang mau anggap kita tidak sempurna, tidak layak. Bapak Ibu harus tahu kita adalah biji matanya Tuhan. Biji mata Tuhan yang selalu dijaga. Sedangkan biji mata kita saja Bapak Ibu yang kalau kemasukan noda sedikit sakit ya. Seperti itulah Tuhan menjaga kita. Amin. Beberapa hal yang membentuk citra diri kita di sini kita perhatikan Bapak Ibu. Mungkin hubungan kita dengan orang tua kita tidak baik, sehingga menjadikan kita seorang pribadi yang tidak percaya diri, mungkin selalu tertolak di keluarga, selalu mendapatkan kasih sayang yang tidak wajar, selalu dibanding-bandingkan di keluarga. Yang kedua, hubungan dengan saudara. Mungkin kita selalu membandingkan diri kita, oh dia memiliki talenta yang lebih bagus dari saya tidak bisa ini, dia bisa ke sana, dia bisa liburan, dia bisa menggunakan berbagai alat musik. Yang ketiga, hubungan dengan teman. Mungkin kalau ada yang masih sekolah, masih kuliah, dengan sahabat, dengan dosen atau guru, dengan masyarakat, status sosial, budaya. Kadang kita kan, saya hanya bekerja di sini. Saya hanya talenta saya tidak cukup dari dia. Nah, ketika Bapak Ibu terus-terusan berpikir seperti itu, maka Bapak Ibu, saudara tidak akan mengalami kemajuan. Tapi ketika kita melihat potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, kita mau terus kembangkan, kita mau terus dipakai oleh Tuhan, maka potensi itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memakai kita, memakai setiap kita, karena Tuhan telah memberikan talenta yang begitu dahsyat bagi kita. Amin. Nah, selanjutnya bagaimana cara membentuk citra diri kita yang sehat? Ciptaan Tuhan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Kita harus menyadari juga bahwa kita
seperti yang saya katakan di awal, kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita terus-terus mengingat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita down, kita ingat lagi, kita ingat kembali, saya ini ciptaan Tuhan, saya ini serupa dengan Tuhan. Karakter kita, gambar diri kita itu serupa dengan gambaran Allah. Yang kedua, diperlengkapi dengan berbagai kemampuan untuk menaklukkan bumi. Kita, Bapak Ibu tahu, kita udah diberikan kuasa oleh Tuhan. Makanya kita tidak takut oleh apapun juga. Di dalam dunia ini kita tidak perlu takut. Mau bencana apapun datang, mau masalah apapun datang, kita tidak perlu takut. Karena yang mengendalikan hidup kita adalah Allah itu sendiri. Amin. Allah yang memegang kendali hidup kita. Bahkan setiap helai rambut kita yang jatuh, Tuhan tahu. Amin. Untuk itu tidak perlu menggelisahkan segala sesuatu. Takutlah kepada Allah. Takut bukan berarti kita takut seperti takut kepada sajanim kita ya. Takut di sini berarti kita lebih responsibility kita, rasa hormat kita, tanggung jawab kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita berserah kepadanya, memuliakan Dia, maka kita itu hati kita memperlihatkan bahwa kita sedang menghormati Tuhan Allah kita. Kita ini adalah ciptaan yang unik. Kita adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang beda dari yang lain Bapak Ibu. Apa bedanya kita dengan ciptaan yang lain? Karena kita memiliki akal budi. Berbeda dengan satu yang lain dan ditempatkan di berbagai belahan dunia. Nah, di sini artinya Bapak Ibu, dari semua orang-orang yang ada di bumi ini, kita tidak ada yang sama. Bahkan saudara kembar pun Bapak Ibu, mungkin sidik jari mereka nggak sama. Iya kan? Sidik jari mereka tak sama. Makanya kita adalah ciptaan yang unik. Perbedaan itu adalah hal yang indah di mata Tuhan. Makanya kita tidak usah menganggap bahwa kita itu harus sama seperti orang lain. Tapi haruslah sama dengan karakter Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang kelima, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Kita adalah bangsa yang terpilih, pribadi yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menggantikan kita, karena kita adalah umat kepunyaan Allah itu sendiri. Anak-anak yang berhak mewarisi janji-janji Allah. Amin. Kita adalah pribadi-pribadi yang mewarisi janji Allah. Bapak Ibu mungkin bisa melihat, membaca nanti ya. Kita adalah bait Roh Kudus. Hidup kita, tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Maka semua hal-hal yang keluar dalam hati kita itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pilihan Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah itu sendiri. Kita adalah kawan sekerja Allah. Artinya di sini kita serupa dengan Allah. Kita menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita berdampak Bapak Ibu bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menjadi terang dan garam, di mana kita memberikan rasa di kehidupan orang lain, di mana kita memberikan dampak di kehidupan orang lain. Ketika mungkin mereka itu dia adalah pribadi yang tertutup, dia pribadi yang pemalu, tapi ketika kita bergaul dengan seseorang tersebut, dia menjadi orang yang percaya diri, dia menjadi orang yang memiliki relasi yang baik. Nah, yang terakhir, kita adalah anggota tubuh Kristus dengan berbagai talenta.
Gereja Tuhan adalah Bapak Ibu kita sebagai umatnya. Kalau kita tidak ada Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa bersatu, membangun, saling menguatkan, saling memotivasi. Makanya dikatakan ketika salah satu anggota tubuh kita sakit, maka semuanya akan sakit Bapak Ibu. Sama halnya di sini, kita adalah anggota tubuhnya Kristus. Kalau kita hilang, kalau kita tersesat, Tuhan akan cari kembali. Amin. Bapak Ibu, jika mengingat kembali kisah domba yang hilang, 100 domba hilang satu, Tuhan mencari yang satu. Supaya apa? Supaya diselamatkan, supaya bersama-sama kembali, supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri sharing kebenaran firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini ilustrasinya seekor raja wali dan induk ayam. Pernah Bapak Ibu mendengar ilustrasi tersebut? Nah, bayangkan seorang anak raja wali lahir di kandang ayam Bapak Ibu. Kita tahu raja wali ini adalah seekor burung yang terbang tinggi, melintasi bumi ya. Entah dia nggak sengaja lahir atau dia rami oleh induk ayam di sini. Ia tumbuh di tengah-tengah ayam. Tumbuh mematok makanannya dari tanah, dengan menggunakan cakarnya, dan terbang hanya, taulah ayam terbang nggak tinggi sekali ya. Nah, karena lingkungannya, anak raja wali ini mulai percaya bahwa dia itu sama seperti ayam. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah seekor raja wali yang terbang tinggi, yang mempunyai sayap yang kuat untuk terbang. Nah, setiap hari ia hanya mematuk makanannya dari tanah dan merasa puas dengan terbang yang cukup rendah. Bahkan ia mungkin takut mencoba terbang lebih tinggi. Nah, karena tak pernah diajarkan bahwa memiliki kemampuan tersebut. Dia tidak pernah diajarkan. Bagaimana diajarkan? Karena dia hidup satu kelompok dengan induk ayam. Dia mengira bahwa induk ayam adalah keluarganya. Namun suatu hari insting raja wali ini dalam dirinya muncul. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah di hidupnya. Sepertinya keluarga saya ini ada yang aneh kok saya merasa ada yang aneh di dalam diri saya. Nah, dan hidupnya terlalu kecil untuk ukuran impian yang harus ia jalani. Nah, jika ia berani mendengarkan instingnya itu, ia menyambar dirinya sendiri, maka ia akan melepaskan keterbatasan itu. Ia mencoba membentangkan sayapnya dan terbang tinggi. Nah, tetapi jika ia terus mengikuti hidup kelompok ayam, ia akan tetap terbang atau terjebak di dalam kelompok ayam tersebut dan kehilangan jati dirinya. Nah, Bapak Ibu, sering sekali dalam kehidupan kita mengalami hal seperti ini. Kita kadang berada di situasi nyaman kita, dalam keadaan zona nyaman kita tidak mampu keluar untuk melihat bahwa talenta yang kita punya itu cukup untuk memuliakan Tuhan. Apa makna yang kita lihat dari seekor raja wali ini Bapak Ibu? Dia tidak menyadari bahwa dia adalah seekor raja wali yang terbang tinggi, yang melintasi langit Bapak Ibu. Karena dia hidup di kelompok ayam. Nah, dalam konteks ini adalah simbol keberanian untuk keluar dari zona nyaman, melampaui keterbatasan yang ditanamkan oleh mungkin kebiasaan atau kelompok, lingkungan, sehingga membuat diri kita itu kecil. Kita melihat diri kita ini kecil, padahal kita memiliki potensi yang sangat besar. Nah, ini adalah keputusan untuk menggali potensi kita yang sejati yang diberikan Tuhan. Sama seperti yang
sama seperti Raja Wali yang tidak menyadari bahwa dirinya itu bukan ayam. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa dia bukan kelompok ayam, melainkan Raja Wali yang memiliki sayap yang luar biasa. Pelajaran yang kita dapat di sini Bapak Ibu, jangan biarkan lingkungan yang salah membatasi pandangan dan potensi diri kita. Mengenali siapa diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang serupa dengan Kristus. Nah, terkadang kita perlu mengambil resiko dan berani keluar dari zona nyaman untuk benar-benar terbang tinggi. Amin. Sebagai kesimpulan di sini, dengan memiliki citra diri yang sehat, kita dapat memuliakan Tuhan, selalu bersyukur, memiliki kerinduan, mempersembahkan apa yang ada untuk melayani Tuhan, bahkan mampu menolong orang lain agar memiliki citra diri yang sehat. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan hiduplah menurut kehendak Allah. Ada amin di sini? Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih.